Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh hamba yang lemah ini kecuali mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi yang katanya tidak pernah memakan tomat tapi orangnya yang terhormat, Nabi yang tidak pernah ke Paris tapi terkenal seperti artis. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah Ankabut ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja dengan mengatakan amanna, saya telah beriman, sedangkan dia tidak diuji terlebih dahulu? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa apabila seseorang sudah berani mengatakan amanna, saya beriman kepada Allah, maka hendaknya ia bersiap-siap untuk mendapatkan ujian dan cobaan. Setelah ujian yang datang, baru nampak nyata kadar kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Timbul pertanyaan pada diri kita, mengapa hanya orang-orang beriman yang justru diuji oleh Allah? Logikanya seperti ini, hadirin sekalian, bahwa tentu yang mengikuti ujian di sekolah adalah anak sekolah. Tidak sekolah tidak perlu mengikuti ujian yang ada di sekolah. Semakin tinggi kelas seseorang, maka semakin berat ujian yang diberikan kepadanya. Seperti itulah juga dalam urusan beragama. Semakin tinggi kadar kualitas keimanan seseorang, maka semakin berat pula ujian yang didapatkan olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memperingatkan. Beliau bersabda, Innal asyaddal bala al-anbiya, thummal awliya, thummal ulama, thummal amsal fal amsal, ubtadiyan nasu ala hasabid dini. Sesungguhnya ujian yang paling berat yang telah Allah berikan kepada para nabi, kemudian para aulia, kemudian para ulama, bertahap ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut keteguhan dan kualitas keimanan berpegang kepada agamanya. Jadi semakin kita berpegang teguh kepada ajaran agama, semakin kita mengikuti aturan agama, maka semakin besar pula ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada satu kisah datang dari Urwah bin Zubair rahimakumullah. Urwah bin Zubair adalah salah seorang yang luar biasa, terkenal dengan kesalehannya. Urwah bin Zubair pernah mendatangi seorang khalifah namanya Al-Walid ibnu Abdul Malik. Al-Walid ini teman dekatnya Urwah. Beliau adalah salah satu khalifah Bani Umayyah. Al-Walid ini mengundang Urwah bin Zubair datang dari Madinah ke Damaskus. Urwah membawa anak laki-lakinya. Anak lakinya ini sudah berumur 20 tahun dan alhamdulillah sudah hafal Al-Quran. Dan ini mau dicetak jadi kadernya Urwah. Dan kebetulan pada saat itu Urwah tidak mempunyai anak laki-laki kecuali satu orang ini. Dia mempunyai 4 orang anak, 3-nya perempuan dan satu-satunya inilah
laki-laki. Dibangga-banggakanlah sama Urwah. Dibawalah sama Urwah. Singkat cerita, ketika ingin memasuki istananya Al-Walid, anaknya berkata, "Ayah, saya mau melihat kuda-kuda kerajaan, boleh tidak?" Kata ayahnya, "Ya, silahkan kamu lihat kuda-kuda kerajaan. Ayah akan berbicara kepada Amirul Mukminin, ngobrol, kamu silahkan lihat." Ketika Amirul Mukminin dan Urwah bin Zubair lagi asyik ngobrol, tiba-tiba ada satu pengawal masuk ketakutan dan langsung memotong pembicaraannya khalifah. Dan adatnya pada saat itu tidak boleh memotong pembicaraan khalifah kecuali ada yang penting. Datang tiba-tiba dan langsung memotong pembicaraan khalifah dan mengatakan, "Saya harus memotong pembicaraan Anda, wahai Amirul Mukminin." Kata Amirul Mukminin, "Kenapa kamu ini memotong pembicaraan saya? Ada penting? Ada penyerangan musuh?" Kata Amirul Mukminin. "Tidak, Amirul Mukminin. Ada penting, tapi bukan penyerangan musuh. Anaknya Tuan Urwah mati tadi di kandang kuda saat dia lagi asyik nonton kuda Anda. Saking asyiknya kami sudah menahan, tetapi dia tetap mau mendekat. Ada satu ekor kuda mengangkat kakinya dan menendang ke dadanya, dan sekarang tergeletak mati dan kami bingung mau ngapain ini," kata pengawal tersebut. Lalu Amirul Mukminin terkejut. Tentu dia bingung kan? Karena kenapa? Yang nendang kudanya dia, mati di kerajaan dia, sedangkan tamunya dia. Lalu Amirul Mukminin balik ke arahnya Urwah dan mengatakan, "Bagaimana Urwah?" Urwah mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahlah, berikan jenazahnya kepada saya, biar saya yang urus." Masya Allah, ketika Urwah pergi melihat jenazah anaknya, mengangkat jenazah anaknya, memandikan jenazah anaknya sampai menguburkan, dia dikatakan pula tidak pernah menetes setetes pun air mata dari matanya Urwah. Dan dikatakan pula pada saat itu ada satu penyakit namanya gorgorinah. Penyakit ini belum ada obatnya pada saat itu. Penyakit ini biasanya terdapat pada jenis-jenis tanah tertentu, dan ketika orang zaman dahulu turun ke tanah dan dia tidak membawa dan dia tidak memakai alas kaki, dia bisa terkena gorgorina ini. Dan obatnya pada saat itu hanya ada satu, yaitu harus diamputasi. Dan pada saat itu ketika Urwah menaruh jenazah anaknya di liang lahat, kemudian Urwah keluar dari kuburan anaknya, dan ternyata kakinya Urwah terkena gorgorina dan tiba-tiba menghitam dan membusuk. Lalu Urwah mau jalan sudah tidak bisa lagi. Lalu Urwah pun kata Amirul Mukminin, panggil tabib. Lalu datanglah sang tabib dan mengecek, ternyata kaki Urwah terkena gorgorina. Kata Amirul Mukminin, "Apa obatnya?" Kata sang tabib, "Hanya satu obatnya, yaitu harus diamputasi." Masya Allah, wahai hadirin sekalian, anaknya baru saja beberapa menit meninggal, dia sudah terkena cobaannya itu harus diamputasi kakinya. Lalu mendengar hal itu, kata Amirul Mukminin kepada sang tabib, "Apakah ada cara lain?" Kata sang tabib, "Tidak ada, hanya satu obatnya, yaitu harus diamputasi." Lalu Amirul Mukminin mengarah ke arahnya Urwah dan langsung berkata, "Bagaimana Urwah?" Urwah tersenyum kembali dan mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sudahlah, potong saja. Masya Allah, wahai hadirin sekalian, dia masih bisa bertabah atas setiap cobaan yang menimpanya. Lalu kata Amirul Mukminin, "Baiklah kalau begitu." Dia memerintahkan kepada para pengawalnya, "Taruh Urwah di ruangan yang paling gelap di istana ini, lalu lakukan pemotongan di sana." Lalu diletakkanlah Urwah di ruangan yang paling gelap di istana. Kemudian tidak lama datanglah sang tabib kepada Urwah dan mengatakan, "Wahai Tuan Urwah, kita ini akan memotong daging dan tulang Anda. Adat kami, seseorang harus mabuk terlebih dahulu, minum khamar, lalu kami akan melakukan pemotongan." Kata Urwah, "Demi Allah, seumur hidup saya tidak pernah
meneteskan setitik pun sesuatu yang haram ke tenggorokan saya. Masa begitu cobaan datang, saya mau pakai minum ini? Tidak, kata Urwah. Lalu bagaimana? Kemudian pergilah sang tabib tersebut kepada Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana ini? Tamu Anda tidak mau meminum khamar. Kata Amirul Mukminin, lakukan cara apapun, yang penting aman. Kemudian tidak lama datanglah sang tabib membawa 10 laki-laki berbadan kekar, bodyguard. Kemudian Urwah bertanya, untuk apa mereka? Lalu kata sang tabib, untuk memegang Anda, wahai Tuan Urwah. Masalahnya kita akan memotong kaki, daging, dan tulang Anda. Gerak sedikit bisa fatal dan kita harus melakukan pemotongan secepatnya. Jika tidak, dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Lalu kata Urwah, tidak. Saya tidak butuh dengan mereka. Saya akan meminta kepada Allah, berzikir, memohon kepada Allah. Jika kamu melihat muka saya berubah menjadi merah, maka lakukan pemotongan. Potonglah kaki saya. Lalu kata sang tabib, baiklah, tidak ada cara lain. Kita harus lakukan cepat. Jika tidak, dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian Urwah memulai berzikir kemudian semua orang pergi dari tempat itu. Yang ada hanya Urwah, sang tabib, dan orang-orang yang membantu lakukan pemotongan. Kemudian Urwah memulai berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tidak lama muka Urwah berubah menjadi merah. Kata sang tabib, ketika muka Urwah berubah menjadi merah, kami pun langsung melakukan pemotongan. Dan ketika kami telah selesai telah memotong kaki Urwah masih tetap berzikir kepada Allah. Dan saya pun berkata kepada Urwah, wahai Tuan Urwah, kami sudah memotong daging dan tulang Anda. Kata Urwah, alhamdulillah. Masya Allah, hadirin sekalian, kakinya baru dipotong, dia masih bisa bersyukur kepada Allah. Lalu sang tabib mengatakan, tetapi kita punya masalah lain. Kata Urwah, apa yang masalahnya? Kata sang tabib, masalahnya kita harus menghentikan pendarahannya. Kata Urwah, hentikan saja. Kata sang tabib, masalahnya kita harus menyiramkannya dengan minyak yang mendidih. Kata Urwah, baiklah, saya akan berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah. Ketika muka saya berubah kembali menjadi merah, maka potonglah kaki saya, maka siramkanlah minyak yang mendidih itu ke kaki saya. Lalu tidak lama kemudian Urwah kembali berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah, dan muka Urwah berubah pun menjadi merah kembali. Kata sang tabib, ketika muka Urwah berubah menjadi merah, maka saya pun langsung menyiramkan minyak yang mendidih itu ke kakinya Urwah. Kemudian Urwah sempat berteriak dan langsung pingsan. Dan tidak lama kemudian Urwah pun tersadar. Lalu menanyakan gimana kakinya. Semua orang heran, kenapa Urwah ini menanyakan kakinya? Lalu dibawakanlah kakinya Urwah kepada Urwah, dan Urwah mengangkat kakinya dan mengatakan, demi Allah, selama hidup saya tidak pernah membawamu ke tempat-tempat yang haram, dan saya bersyukur kepada Allah telah mengambilmu dariku dalam keadaan suci. Masya Allah, hadirin sekalian. Lalu sebelum Urwah kembali ke Madinah, Amirul Mukminin berpikir keras bagaimana agar bisa meringankan bebannya Urwah. Tidak lama kemudian ada suatu rombongan datang ke istana tersebut dan mengatakan keluh kesah mereka. Dan dalam satu rombongan itu ada salah satu mereka yang buta dan digotong oleh teman-temannya. Setelah mereka mengatakan keluh kesah mereka, dan Amirul Mukminin pun bertanya kepada yang buta tersebut, kenapa salah satu orang ini buta? Lalu sang buta tersebut mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dahulu saya adalah orang yang sangat kaya raya. Anak saya banyak, harta saya di mana-mana, istri saya banyak, tapi semuanya hilang dalam satu malam. Satu malam saya, anak saya, istri saya, semua harta saya, dayang-dayang saya, ternak-ternak saya, semuanya saya bawa. Dan kami ingin melakukan hijrah, pindah.
Ketika di tengah perjalanan, kami pun singgah untuk beristirahat. Dan entah dari mana tiba-tiba ada suatu banjir dan membawa semua harta-harta saya. Ternak-ternak saya semuanya habis, anak saya semuanya hilang, istri saya semuanya hilang, dayang-dayang saya semuanya hilang, dan saya pun tidak tahu dan saya pun menyelamatkan diri dengan cara bergelantungan di dalam salah satu pohon. Ketika saya melihat air sudah tenang surut, saya pun turun. Dan saya melihat saya sudah kehilangan harta-harta saya, anak-anak saya, istri saya, dan semuanya. Lalu saya pun melihat ke atas pohon, dan saya melihat ada anak saya berada di ranting pohon. Dan saya pun manjat dan mengambil anak saya. Dan ketika saya sudah mengambil anak saya pun melihat ada satu ekor unta saya yang masih terikat di dalam pohon. Dan saya pun letakkan anak saya. Kemudian saya pergi untuk membukakan tali unta tersebut. Dan ketika saya pergi membukakan tali unta tersebut, saya mendengar anak saya menangis. Lalu saya pergi ke arah saya meletakkan anak saya, dan ternyata kepala anak saya sudah ada di mulut serigala. Dan ketika itu saya ingin mengejarnya, sudah tidak bisa lagi. Kemudian saya pun kembali untuk melihat unta tersebut dan membukakan talinya. Dan ketika saya mendekat, ternyata unta tersebut mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya. Dan dalam satu malam, wahai Amirul Mukminin, saya kehilangan mata saya kehilangan harta saya kehilangan anak saya, dan saya kehilangan semuanya. Kata Amirul Mukminin, berikan apa yang mereka inginkan dan bawa orang ini kepada Urwah, suruh ceritakan kisahnya. Diceritakanlah kepada Urwah, dan Urwah pun berterima kasih kepada Amirul Mukminin bahwa telah mengingatkan dia bahwa di atas langit masih ada langit, di atas ujian yang telah didapatkan oleh Urwah masih ada ujian yang paling berat. Hadirin sekalian, tidak lama kemudian Urwah pun kembali ke Madinah. Nah, hadirin sekalian, dari kisah tersebut dapat kita pahami bahwa setiap ujian dan cobaan yang telah kita dapatkan, masih ada ujian yang paling berat yang dimiliki oleh seseorang. Ujian tersebutlah yang menjadi tuntutan aturan apakah kualitas keimanan seseorang bisa dipegang teguh atau tidak. Hadirin sekalian, maka dari itu, marilah kita tetap bersabar atas ujian dan cobaan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka hadirin sekalian, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mari kita tetap bersabar atas ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Jika Nabi Muhammad berdakwah, turun mujizat. Tetapi jika saya berdakwah, turun keringat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.